Yang kami hormati para jamaah yang insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa yang menyaksikan secara langsung acara cawisan kita pada sore hari ini melalui channel YouTube Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang Official yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul duduk di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka menuntut ilmu, majelis ilmu yang penuh barokah. Salawat dan salam serta selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini hari Senin 5 Ramadan 1444 Hijriah bersamaan dengan tanggal 27 Maret 2023 Miladiah telah hadir bersama kita yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Isa Ansori Muta'al LCM yang akan menyampaikan ceramah dengan tema meraup pahala di bulan Ramadan. Dan kami himbau kepada para jamaah sekalian, di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangannya dan menuju mikrofon yang telah kami sediakan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hazihniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lillahi kiramil Fatihah. Selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Isa Ansori Muta'al LCM Kepada Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah salat asar yang berpuasa. Ini istimewa ya. Bulan puasa ya. Habis salat di tempat masjid lagi ya, tempat rumah Allah. Mudah-mudahan kebaikan yang ada di bulan Ramadan akan dapat kita peroleh dengan sebanyak-banyaknya. Amin, amin. Bapak-bapak sekalian, tadi disampaikan tema meraup pahala sebanyak-banyaknya di bulan puasa ini. Mengapa? Karena bulan puasa ini bulan yang khusus. Bulan Allah itu bukan cuman bulan puasa, banyak bulan lain. Tapi bulan puasa ini bulan yang khusus. Disebut juga Sayyidus Syuhur. Bapak, mana Sayyidus Syuhur itu apa artinya? Penghulunya bulan-bulan yang lain. Kalau ada 12 bulan, berarti 11 bulan itu adalah bagian dari yang 12 bulan, dan Ramadan adalah yang paling utama. Supaya kita tahu, supaya kita dapat meraup pahala sebanyak-banyaknya, kita harus tahu
Ramadan ini mengapa Allah sediakan? Mengapa disediakan bulan Ramadan? Apa ndak puasa itu ditebar saja di bulan-bulan yang lain? Nah, ini banyak sekali pemahamannya ya. Ada yang mengatakan ketika 11 bulan yang silam mungkin saja kita ini kan alpa lalai lupa kan, melakukan perbuatan-perbuatan kadang sengaja atau tidak sengaja melanggar. Maklum manusia ini makhluk tetap saja makhluk yang unik, lain dengan malaikat yang tidak pernah salah, lain dengan setan yang salah terus. Nah, kalau setan salah terus kerjaannya tuh. Lain pula dengan hewan yang tak bisa disalahkan. Nah, manusia ini memang unik. Dulu pernah juga saya sampaikan di sini, keunikan manusia ini dia bisa membangun budaya. Ya. Kepada makhluk lain coba kita cari, ada tak hasil karya mereka? Kira-kira ampera itu bisa tak dibuat yang lain oleh makhluk selain manusia? Tak akan jadi kan? Nah, inilah manusia ini. Jadi istimewa kita ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala sediakan bulan Ramadan ini untuk memberikan kepada manusia yang mungkin alpa, yang mungkin salah, yang mungkin tidak benar, yang segala sifat manusia itu, nah di bulan Ramadan ini bisa dilebur. Pahalanya berlipat. Perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa saya dikerjakan di luar bulan puasa dapat kebaikan 10 kali lipat, di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ini nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Satu di antaranya adanya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau 1000 bulan itu dibagi dengan 12 bulan, dapatnya berapa tahun itu? Umur kita tidak sampai itu 83 tahun ya. Tidak sampai umur kita, jarang lah yang sampai 83 tahun itu. Biar Allah berikan kebaikan sebesar itu. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan ciri-ciri bulan Ramadan ini menurut hadis. Bukan kata siapa-siapa, tapi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah biasa disampaikan, tapi mungkin ini kelengkapannya saja. Kalau sudah pernah dengar, menguatkan saja ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol u'tiyat ummati khamsah hisol. Umatku ini diberi 5 kekhususan, 5 sifat. 5. Fi Ramadan lam tu'toha fi umamin minal umam. Tidak pernah diberikan kepada umat yang manapun. 5 ini. Kan hebat itu. Kita ini bukan satu-satunya dari umat yang dari dahulu sampai sekarang. Kita ini termasuk umat yang datang belakangan, tetapi Allah kasih kemanfaat atau rahmat atau kebaikan di bulan Ramadan ini. Mari kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, hulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Ini sering disalah tafsirin ya. Bahwa bau mulut orang puasa yang tidak enak itu bagi Allah itu harum. Maksudnya kamu jangan risih, jangan merasa tidak enak, atau jangan mengatakan bahwa Allah benci dengan udara mulut kita yang bau ini. Mengapa? Karena asupan kita tidak ada, gas dari perut ini keluar kan,
Sehingga bau ini kan tidak enak. Itu tidak usah kau risih, tidak usah kau cemas, tidak usah kau khawatir. Allah tidak membenci. Bahkan Allah mengatakan lebih wangi daripada baunya kasturi. Tapi sungguh pun begitu, jangan sungkan berkumur-kumur. Jangan sungkan bersikat gigi. Mentang-mentang karena bau busuk itu Allah suka, tidak dimarahi Allah, bukan dibenci Allah. Tapi tetap saja kita menjaga kesehatan. Tetap kalau mau uduk berkumur-kumur. Ada melihat orang, mengapa kamu uduk tak kumur-kumur lagi? Woi, ini puasa. Oh, bukan begitu ya. Kita tetap saja kalau beruduk normal saja berkumur-kumur. Jadi maksud dari kata bau busuk mulutmu justru Allah suka. Dalam penjelasan para ulama ini begini, persis seperti darahnya orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu dalam peperangan tidak dimandikan, tidak dikafani, ya, tidak disolatkan. Bahkan darahnya yang mengucur itu ingin ditonjolkan, ingin diperlihatkan, ingin dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga puasa kita ini. Itu yang pertama tadi, khuluf, ya, bau. Kemudian watastaghfirul malaikah. Malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita yang berpuasa. Siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah salah. Dalam Al-Quran dikatakan la ya'sunallah ma amarahum, tidak pernah mangkir kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan pasti dikerjakan. Itu malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Akan selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kalau malaikat berdoa untuk kita, itu adalah yang paling dekat untuk mustajab. Akan lebih dekat dijawab oleh Allah. Mengapa? Ya, malaikat itu yang tidak pernah salah. Bahkan untuk menyampaikan wahyu saja yang digunakan malaikat, tidak digunakan jin, tidak digunakan makhluk lain, tapi malaikat yang Allah suruh. Nah, itu menunjukkan memang malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling patuh. Hingga kalau malaikat bermohon kepada Allah untuk memohonkan ampunan bagi kita, nah rasanya itu lebih dekat, ya, lebih dekat untuk diterima. Yang ketiga, wa yuzayyinullah kulla yaumin jannatahu. Allah menyuruh atau Allah menghiasi surga yang bakalan ditempati oleh orang-orang Islam, ya. Orang-orang yang berpuasa disuruh berhias, disuruh bersolek. Kata Allah, yushiku ibadi as-solihun ayyulku anhum al-mu'una wal adha. Tidak seberapa lama atau sebentar lagi hambaku yang soleh bakalan datang ke dalam surga ini dan meninggalkan apa yang ada dengan dia. Dia tinggalkan ada makanannya, keperluan dia tinggalkan demi untuk memenuhi agar dapat masuk ke dalam surga. Maka surga itu disuruh oleh Allah untuk berhias terus, ya, berhias terus. Kalau ke kita efeknya, kita selalu terpelihara dari perbuatan yang buruk. Karena kita dijaga oleh Allah dengan dengan cara diperlihatkan surga-surga itu, sehingga kita bergegas untuk mendapatkan surga. Timur-timur nanti Allah bandingkan, ada surga, ada neraka, pilih katanya. Nah disitulah insting kita
akan memilih surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Nah, Allah katakan setan-setan pada bulan Ramadan itu dibelenggu. Nah, ini juga bukan berarti dia belenggu dalam sifat zahir ya. Nanti setan dikebet di tiang gitu kan, dirantai, tidak bisa, bukan begitu. Tetapi yang dimaksud dari hadis ini menyatakan bahwa saking sibuknya hamba Allah mukminun muslimun mengerjakan ibadatnya sampai-sampai setan tidak bisa mendekat. Diri kita selalu dipenuhi dengan suasana ibadah, suasana dekat dengan Allah, selalu membaca ayat-ayat Allah, membahas kitab-kitab hadis yang berkenaan dengan masalah keislaman, masalah kehidupan kita, masalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Sehingga syaitan tidak sempat untuk menggoda. Kita sibuk dengan perbuatan yang Allah sediakan di dalamnya adalah bakalan surga. Nah, itu yang keempat. Nah, akhir dari bulan Ramadan, fi lailati akhir Ramadan apa? Yaghfirullah dzunubana. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Para sahabat ada yang bertanya, apakah karena ia mendapatkan Lailatul Qadar? Ahya Lailatul Qadar ya Rasulullah? La. Apakah ampunan yang Allah berikan pada akhir bulan Ramadan itu karena ia mendapatkan Lailatul Qadar? Bukan. Itu pahala yang Allah berikan kepada orang setiap dia melakukan suatu pekerjaan, akhir dari pekerjaannya dapat pahala. Disitulah yang kata Rasul melalui hadis kudusi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu untukku, aku langsung memberikan hadiah kepadanya. Jadi Allah, janji Allah akan memberikan hadiah. Hadiahnya berupa adalah pahala, ampunan dosa, kemudahan, ya, keberkahan hidup. Nah, itu yang Allah berikan. Jadi ada 5 itu yang tidak diberikan kepada kaum-kaum yang sebelum umat Islam ini. Kemudian tambahan lagi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asyam wal Quran yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat lil abdi as-solih. Kita mungkin banyak yang tahu Al-Quran akan memberikan syafaat, tetapi puasa juga akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Saya bacakan teks hadisnya, takut salah ya. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu bersabda, asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyam. Al-Quran, as-shaum puasa, asyam puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu puasa kita ini berujar, ngomong, melapor, ngadu kepada Allah. Bunyinya, ayya rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwa fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku si puasa ini, bulan puasa ini, aku melarang mereka untuk makan dan untuk memenuhi tuntutan syahwatnya yang liar itu. Maka berikanlah kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya dengan izinmu.
Al-Quran juga begitu. Kata Al-Quran, wa yaqulul Quran mana'tuhu an-nauma bil-lail. Aku melarangnya, mencegahnya untuk tidur di malam hari karena ia membaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Asyam, kepada Al-Quran izin untuk memberikan syafaat kepada hambanya yang mukmin, hambanya yang soleh. Kalau begitu ada 3 syafaat yang kita dapatkan. Yang pertama syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua syafaat membaca Al-Quran, dan yang ketiga syafaat kita berpuasa. Nah, ini besar sekali nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam yang tidak Allah berikan kepada kaum-kaum yang lain. Maka kita tidak bisa lepas untuk bersyukur terus kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan nikmat yang Allah berikan sebanyak-banyaknya, yang kita tidak mampu untuk menghitung seberapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang saya terasa di belakangan ini kan, kita hidupnya seluruhnya pakai biaya. Tinggal satu lagi yang tidak biaya. Apa? Narik nafas oksigen ini. Coba kalau pakai, dulu pernah waktu COVID itu oksigen habis ya, tabungnya. Wah, itu keliling mana-mana itu kan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kita masih menghirup udara oksigen yang bermanfaat untuk badan. Ada orang lagi berkata, ada satu lagi Ustaz yang tidak memerlukan biaya. Apa? Meludah. Hati-hati. Sebab sing meludah di lantai kena hukuman. Membuang ludah ya. Jangan sembarangan membuang ludah. Biasa kalau dulu sering ada tulisan dilarang meludah di lantai. Ini orang yang seumur saya 68 tahun Pak. Jadi dulu masih ada tulisan dilarang meludah di lantai. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi peringatan itu ya. Bukan berarti boleh. Tetap larangan itu tetap. Jadi tetap bernapas adalah yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan gratis. Tapi kalau air besar buang air kecil enggak pakai biaya. Nanti sedot WC gimana? 10 tahun sedot WC berapa biayanya? Coba dihitung dibagi. Tetap saja ada biaya. Jadi sekarang alhamdulillah kita bernapas Allah berikan dengan udara oksigen gratis. Kalau itu serba dihitung, masya Allah. Padahal kita sehari semalam ini akan menghabiskan berapa tabung. Nah baru sekalian, jadi kita mensyukuri nikmat Allah. Sekali-kali saya tambahkan, andaikan umur kita berapa 50 tahun, ini andaikan saja misalnya umur baligh kita 15 tahun, berarti 35 tahun. Kalau dalam masa 35 tahun itu ada kesalahan, ada dosa yang kita perbuat, nak kita tebus dengan umur lagi, paling tidak semisal itu pula 35 tahun lagi. Kalau 35 tahun ditambah 50, umur kita berapa jadi? 85 tahun. Nah maka Allah mengganti, tidak usah sampai sebanyak itu. Kau berusaha mendapatkan Lailatul Qadar pada malam Ramadan, ya, niscaya 83 tahun kebaikannya itu akan menutupi dosa-dosa yang kau lakukan selama ini. Nah, itu kebaikan. Makanya kalau di luar bulan Ramadan kita seperti kembali suci lagi. Idul Fitri, kembali kepada fitrah semula, yaitu fitrah bahwa kita adalah hamba Allah tanpa noda.
barang siapa berpuasa di bulan Ramadan yang dalam hadis Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kehati-hatian, jangan sampai melanggar nilai-nilai puasa, membatalkan nilai ibadah puasa, diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu, dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dengan itu kita di bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Ada yang mengatakan seperti bayi yang baru lahir, seperti kertas putih tanpa noda. Itu kebaikan Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka sepatutnya lah kita selalu bersyukur, sepatutnya lah kita selalu melaksanakan perintah Allah. Jangan pernah kita ragu bahwa Allah amat sangat sayang kepada kita semua. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, silakan nanti kita adakan tanya jawab. Silakan. Baik, pada jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan mengangkat tangannya dan menuju mikrofon yang telah kami sediakan. Ya, Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Sebutkan nama dan alamatnya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Yang saya tanyakan mengenai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu bagaimana caranya kita supaya dapat atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan seandainya kita bertemu berupa apa dan apa yang kita ucapkan pada malam Lailatul Qadar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak? Ahmad Toha Juwaini. Ya, yang lain silakan supaya nanti sekali jalan. Baik, pada jamaah sekalian, ya, persilakan Pak. Untuk menyebutkan nama dan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau tanyakan tentang makhluk Allah tadi Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi menyinggung malaikat itu selalu perintah selalu benar. Yang saya tanyakan, pernah Pak Ustadz menyinggung tentang syaitan. Syaitan itu kan setahu saya cuma menggoda Adam. Yang Ustadz ngomongkan sifat yang selalu setan yang selalu salah itu sifat yang tingkah yang selalu gimana yang selalu salah setan itu. Itulah. Terima kasih Pak. Agak jauh dari mulut supaya jangan dengan setbacknya jauh sedikit dari mulut renggangkan sikap setan yang selalu salah itu sikap yang selalu yang gimana maksudnya, yang saudara yang dulu kan pernah dengarkan ibarat setan itu kan cuma menggoda Adam, yang sifat yang sekarang yang selalu salah itu sifat yang gimana tuh maksudnya, yang diperpleksi yang selalu salah si setan itu ibarat. Ya. Namanya apa deh? Firdaus. Silakan seterusnya. Baik, para bapak, saudara-saudara, kami beri satu pertanyaan lagi. Yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuju mikrofon yang telah kami sediakan. Atau sambil jalan kita jawab dulu ya. Nah, yang pertama tentang Lailatul Qadar. Memang kalau dari hadis mengatakan 10 hari terakhir. Tetapi persiapan sebelumnya mulailah dari awal Ramadan. Apa? Kita ini memang penuh harap. Orang mengatakan pasanglah niat bagaimana kita agar mendapatkan Lailatul Qadar itu.
Jadi nah ini masih di awal-awal Ramadan. Kita pas aku memang nak dapatkan niat, nak mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Jadi hubungan jangan sudah 10 terakhir baru sibuk kan. Kalau sebelum-sebelumnya puasa juga jarang kan. Nah, kepala 20 terakhir nah mulai baru nak giat berpuasa, nah itu keliru. Atau yang kedua, di samping 10 yang terakhir waktunya itu kata Rasul lebih utama di malam-malam ganjil, lebih utama. Bukan berarti kalau di luar itu tidak dapat Lailatul Qadar. Diutamakan 21, 23, 25, 27, 29. Nah, enggak usah 31 kita lah lebaran kita. Tuh. Kemudian kalau kita apa yang dirasakan kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kebaikan. Sehingga kita berubah dari kebiasaan yang sebelumnya biasa-biasa saja. Nah, setelah akhir bulan Ramadan kita justru mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Pada dasarnya ibadah itu seperti itu juga. Apa tanda orang haji mabrur? Haji mabrur itu dilihat nanti setelah ia pulang ke tanah airnya. Dari kebiasaan yang lama yang kurang baik akan dihapus dengan setelah ia pulang. Demikian juga setelah lewat bulan Ramadan, di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya dia dalam keadaan yang baik. Jangan puasa dendam. Bagaimana puasa dendam? Taruhlah aja nih. Pokoknya bulan ini aku ditahan, aku dilarang, nanti awas kapan lewat bulan ini. Seluruh larangan itu akan dilanggar semuanya. Nah, itu puasa dendam. Siang hari dia berpuasa, kapan malam harinya seluruh apa yang ada di depan mata berupa makanan minuman dia makan sekaligus. Nah, itu namanya puasa, Pak. Puasa dendam. Atau setelah lewat bulan puasa, bulan Syawal, di bulan Zulqaidah, di bulan Dzulhijjah dan seterusnya, wah, dia lempiaskan semua yang ia merasa terkekang pada saat bulan Ramadan, dilaksanakan semua. Itu namanya puasa, Pak. Puasa dendam ya. Ya tidak seperti itu ya. Nah, jadi pengaruhnya akan kelihatan setelah usai dari bulan Ramadan itu. Kita ini sebenarnya sudah dapat itu, cuman kadang tidak memeliharanya, tidak menjaganya. Semua orang yang berpuasa pada dasarnya dapat Lailatul Qadar itu. Cuman dia ada yang terpelihara sampai tiba Ramadan berikutnya. Nah, ada yang di tengah jalan mungkin tidak, sudah mulai lalai lagi. Tiba bulan Ramadan aktif lagi, ingat lagi ada Lailatul Qadar. Nah, jangan terjadi seperti itu. Nah, yang kedua tadi adalah berkenaan dengan setan yang menggoda itu ya. Yang digodanya Nabi Adam ya. Apa yang digoda Nabi Adam? Yang digoda Nabi Adam itu memakan buah khuldi ya. Buah pohon khuldi. Itu diantara tawarannya. Kepada anak cucu Adam, setan sudah bersumpah. Lihat pada surat Al-Hijr. La'aghwiyannahum ajma'in. Akan aku goda mereka semuanya. Itu setan. Akan aku datangi dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Engkau ya Allah tak bakalan mendapatkan mereka orang yang banyak bersyukur. Itu sumpah setan itu. Ya. Kalau bapak-bapak dan sekalian ingin melawan setan, pegang itu surat Al-Hijr mulai dari ayat 12. Sudah latan ya, dah tahu. Dah tahu siapa kamu. Kau akan menggoda. Nah, setan ini
saking halusnya dia bisa masuk ke pembuluh darah kita, sehingga darah kita menjadi mendidih. Kalau marah bukan main beringasnya, kalau bencinya, lagi benci bukan main bencinya, sangat tinggi sekali, karena dia mempengaruhi apa yang ada pada badan kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita oleh setan ini. Cara yang terbaik bila merasakan seperti itu, berwudu. Setelah berwudu, masih juga sholat 2 rakaat, sholat sunatnya, sholat mutlak, masih lagi baca Al-Quran. Nah, insya Allah dingin ini ya. Nah, itu cara setan. Atau istighfar. Coba kalau kita ada sesuatu yang menakutkan kita, apa yang biasa kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim. Ada halilintar melintas di depan mata kita, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu doa kita. Dia tuh mendengar itu terbirit-birit lari dia. Nah, kita tahu rahasia setan itu, lihat pada surat Al-Hijr ayat 12 ke atas. Kemudian memang kita kalah selangkah dengan setan ini. Bagaimana kalahnya? Innahum yarawnakum, dia bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka. Ini kalah selangkah kita. Tapi kita punya pegangan. Apa pegangan kita tadi? Al-isti'azah pada Allah, membaca ayat Al-Quran, istighfar, mengambil wudu, sholat 2 rakaat. Nah, itu sudah tidak bisa lagi, dia akan mengganggu. Maka kata dalam syaitan sendiri dan Allah sendiri berjanji, kau tak bakalan dapat menggoda hambaku yang mukhlis, hambaku yang ikhlas. Jadi bukan hanya ia menggoda pada manusia seperti menggoda pada Nabi Adam alaihissalam, tapi banyak unsur-unsur yang lain. Katanya akan aku hiasi, akan aku jadikan seluruh perbuatan buruk itu menjadi bagus. La uzayyinanna lahum ma fil ardi, akan aku hiasi indah apa yang ada di muka bumi, sehingga kita manusia ini nanti lupa daratan, serba bagus semua, enak, lezat, segala itu. Anda tahu bahwa itu adalah salah satu dari cara setan untuk memperdaya kita. Baik, ada yang lain lagi? Baik, para jamaah sekalian, kami memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk menuju mikrofon yang telah kami sediakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kan ini kan bulan puasa, Ustadz. Bulan puasa ini bagaimana bisa kita mengendalikan hawa nafsu tadi, Ustadz? Mengendalikan hawa nafsu, Ustadz. Tip-tipnya bagaimana, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengendalikan hawa nafsu, Ustadz. Ya, tip bagaimana kita dapat menguasai diri ya. Menguasai, jangan sampai kita terkena godaan dari setan. Pernahnya hawa nafsu kita ini bukan negatif semua, banyak positifnya meski ada negatifnya. Bagaimana? Yang positifnya itu harus kita tingkatkan, harus kita rawat, harus kita jaga. Apa? Kemauan yang besar. Al-azm, kemauan yang besar, arahkan kepada kebaikan. Nah, akal di situ bisa menimbang baikkah atau burukkah. Nah, seluruh perbuatan itu akan terbagi menjadi 2 kategori tadi, baik atau buruk, bermanfaat atau memberikan madarat. Manfaat besar atau manfaat kecil. Minum-minuman keras itu ada manfaatnya kecil, tapi
Ada manfaatnya, tetapi bahayanya jauh lebih besar. Maka tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Orang-orang tertentu, itu para medis, itu diperlukan untuk bius, untuk apa itu. Nah, jadi kita untuk dapat mengekang itu, betul dasarnya adalah mengendalikan, dikendalikan kepada yang baik. Setiap ada satu dari kisah para sahabat, ya. Seorang sahabat menemui Rasul, ya Rasul, saya ini orang yang paling berdosa sedunia. Berdosa apa? Sedunia. Seluruh perbuatan maksiat itu lakukan dulu. Aku takut masuk Islam ini nanti aku dihukum. Mencuri itulah gawe aku. Membegal, merampok, berzina, minum, itulah gawe aku kalau itu. Laku kerjakan semua itu. Dan jumlahnya banyak. Bagaimana Rasul menjawab? Ya kalau begitu, satu, kamu pasang janji dengan saya, jangan dusta, jangan bohong. Kita jangan bohong pada diri kita sendiri dong. Jangan pura-pura diri kita tidak tahu. Jangan dusta. Setelah berpaling dari Rasul, dia mengatakan, ma ahwana ma talaba minni hadzan nabiyul karim. Sungguh ringan sekali yang dipinta oleh Rasul. Cuma tidak boleh bohong. Beberapa waktu kemudian, ya kebiasaan jahat kembali timbul. Membegal, nak merampok, mencuri, minum minuman keras, timbul. Tapi karena dia ingat janji dengan Rasul jangan bohong, itu semua menjadi batal lantaran apa? Bagaimana kalau saya ketemu dengan Rasul dan Rasul bertanya, apa yang kau lakukan hari ini? Nah, gimana itu? Lah, batal. Pagi batal, siang terlintas lagi untuk melakukan perbuatan yang buruk tadi. Ingat janji dengan Rasul, tidak boleh bohong. Kalau aku ketemu dengan Rasul dan Rasul menanya, apa yang telah kau perbuat hari ini? Kalau saya mengatakan yang baik-baik saja, yang buruk tidak saya ceritakan, tidak saya sampaikan, berarti saya sudah bohong. Nah, berjalannya waktu sehari, seminggu, sebulan, dia tidak lagi bertergantungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk tadi. Akhirnya dia menjadi seorang muslim mukmin yang baik, terpelihara. Jadi kita berjanji langsung dengan Allah, berjanji dengan Rasul, atau berjanji kepada diri kita sendiri, jangan berlaku bohong. Seakan-akan antara kita dengan diri kita ini ada jarak, ya. Padahal dia bagian dari hidup kita. Coba dari pagi kita bangun, setelah salat subuh selesai, hari ini jangan bohong. Bohong dengan waktu, bohong dengan pekerjaan, bohong dengan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, bohong dengan ibadat. Tidak usah kan ditanya oleh orang, tanya diri, apakah saya sudah? Itu sudah akan melindungi kita, menjaga. Jadi satu, dengan tidak boleh bohong saja kita sudah bisa memelihara jiwa raga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang buruk. Gitu. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita akhiri. InsyaAllah apa yang kita peroleh dari awal Ramadan dan seterusnya memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua, sehingga di bulan Ramadan yang hanya 30 atau yang hanya 1 bulan dari 12 bulan yang ada ini betul-betul bermakna, dan di luar bulan Ramadan
itu tetap mendapatkan kebaikan dari apa yang kita peroleh di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Isa Ansari Muta'al LCM Hum yang telah memberikan ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan juga kepada para jamaah sekalian bahwasanya ba'da salat subuh besok insyaallah akan diadakan ceramah atau majelis ilmu yang insyaallah akan diisi oleh yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Amiruddin bin Kiai Haji Muslim Ansori. Saya atas nama Muhammad Martin Saputra dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.